lagi selamat hari Minggu, selamat hari Natal buat kita semua. Amin. Hari ini saya akan kembali, saya janji akan sebentar sharingnya. Siapa tahu mungkin sudah ada di sini akan pergi ke tempat keluarga atau orang tua ya. Tapi hari ini saya bersyukur dengan tema kita di bulan ini, mata yang tertuju terhadap Yesus. Saya secara pribadi sangat suka tema ini. Dan tema ini juga mengingatkan saya berapa tahun yang lalu ketika saya mengalihkan mata saya bukan lagi terhadap Yesus, itulah yang akhirnya membuat saya meninggalkan Tuhan saat itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya pernah mengalihkan mata saya dari Yesus dan akhirnya saya hidup bukan dengan tuntunan atau cara hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Tapi hari ini saya juga sangat bersyukur karena lewat tema ini saya diingatkan kembali untuk saya bisa tetap, untuk pandangan saya bisa tetap kepada Yesus. Meskipun di dalam perjalanan setelah saya kembali kepada jemaat, kepada Yesus itu sendiri, banyak hal yang membuat saya sebenarnya secara pribadi juga sudah mau menyerah hidup sebagai murid Yesus. Sudah tidak kuat, sudah tergoda lagi dengan hal-hal yang dunia yang dulu saya pernah nikmati. Dan hari ini saya percaya juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua sudah belajar dari buku Ibrani, dan saya sangat yakin dan percaya, saya secara pribadi hari ini ketika baca buku Ibrani sangat banyak terbantu. Kalau kita tahu tema kita bulan ini yang diambil dari Ibrani 12 ayat 2 ya. Dia bilang, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sedikit latar belakang buku Ibrani ya. Latar belakang buku Ibrani, jadi buku ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah menjadi murid Yesus pada zaman itu. Jadi saat itu murid-murid Yesus di zaman itu mengalami penganiayaan yang sangat berat. Mungkin sama dengan hari ini kita, murid-murid Yesus yang ada di Siantar, mungkin ada penganiayaan yang sangat berat. Mungkin ada juga masalah yang sangat berat. Mungkin ada juga pergumulan yang sangat berat. Dan karena penganiayaan yang sangat berat itu, mereka mulai kembali kepada keyakinan mereka yang lama. Sama seperti tadi awal saya sharing, saya secara pribadi mengalami hal ini. Tergoda untuk berat. Kalau seperti ini saya tidak sanggup. Jadi penulis berusaha meyakinkan murid-murid Yesus saat itu untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Inilah buku Ibrani. Makanya saya secara pribadi saya bersyukur saya baca buku ini, saya dikuatkan, saya diingatkan, dikembalikan lagi mata saya untuk bisa melihat kepada Yesus. Itulah akhirnya yang sampai hari ini membuat saya
bisa bertahan sebagai seorang murid Yesus. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang mengalihkan pandangan kita daripada Yesus? Apa? Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Hari ini seluruh dunia merayakan Natal. Setiap minggu, bahkan setiap hari. Setiap hari, kalau saya lewat dari gang, selalu akan mutar sana, mutar sini. Semua gang, semua jalanan ditutup. Orang merayakan Natal. Sampai mereka juga tidak peduli lagi akan fasilitas umum. Sampai kemarin di jalan Durian, itu kan jalan Durian panjang ya, dan pas aku lewat bentar lagi 3 ditutup itu. Saya pikir, gimana sih lewat dari rumahnya itu? Ada 3 titik ditutup itu, mutar kan akhirnya dari jalan Lenas. Orang beriman nggak bisa lewat dari situ, harus dari sana. Hari ini Bapak Ibu, apa yang mengalihkan pandangan kita dari Yesus? Mungkin kado kan? Mungkin kita nggak dapat kado, kita BA. Saya pun bingung, yang ulang tahun yang lahir Yesus, kok kita yang sibuk ingin kado? Harusnya Yesus yang kita kasih kado. Hari ini apa yang membuat pandangan kita beralih dari Yesus? Tadi acara Natal, kado, liburan kan? Tahun ini nggak ada liburan karena tidak ada uang. Mau menabung tahun depan untuk pergi ke Bali. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, apa hari ini yang mengalihkan pandangan kita daripada Yesus? Untuk akhirnya kita tidak lagi lihat Yesus. Sedikit tentang Yesus ya, supaya kita lebih kenal siapa Yesus ini. Jadi di penciptaan sebenarnya Yesus ini sudah ada. Bahkan semua perjanjian lama menceritakan tentang Yesus. Penciptaan menceritakan tentang Yesus. Nuh menceritakan tentang Yesus. Siapa lagi? Abraham, Musa. Siapa lagi? Yunus. Semua hampir perjanjian lama menceritakan tentang Yesus. Bahkan di penciptaan Yesus sudah disolidkan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang setiap tahun dibuat di dalam liturgi yang anak. Dimulai di mulanya, ditop pada pertama, langit pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, Roh Kudus, rohnya Allah. Berfirmanlah Allah, berfirmannya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Dan firman-Nya itulah yang hari ini yang kita sambut, yang kita rayakan kelahirannya setiap tahun. Firman-Nya itulah yang dikirim Bapa ke dunia menjadi manusia. Itulah yang kita hari ini rayakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Yang tadi ya, firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sudah dipersiapkan Tuhan untuk diutus ke bumi, untuk menjadi contohan, untuk akhirnya kita bisa lihat teladan. Sehingga hari ini kita gak ada lagi
kita tersesat sebenarnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah Yesus. Makanya Yesus pernah bilang, barang siapa percaya pada saya, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Ini sedikit tentang Yesus sendiri. Jadi kenapa saya buka ayat ini? Supaya kita hari ini bersemangat. Bahkan minggu lalu di midweek, di khotbah setiap hari Minggu, Bapak Pendeta Robin sudah menjelaskan, mengajari kita, membuka pandangan kita supaya kegagalan-kegagalan di 2024 ini kita bisa evaluasi, kita bisa menyambut atau menyongsong 2025 dengan semangat yang berbeda. Amin. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita rayakan setiap tahunnya. Firman tadi yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini masih ada ya yang tidak semangat lagi menjadi murid Yesus? Atau masih ada yang ragu nggak dengan Yesus? Mungkin tidak ragu, tapi bagaimana dengan hidup kita? Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Itulah Yesus, itulah firman yang menjadi manusia tadi, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ibrani 1 selanjutnya ayat 3 sampai 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi Yesus yang dibicarakan di Ibrani ini jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya semangat baca Ibrani ini ya, karena di dalam satu pasal saja kita bisa tahu siapa Yesus itu. Jadi di situ dijelaskan semua siapa Yesus itu. Jadi sangat benar, sangat pas sekali sebenarnya tema ini mengakhiri tahun ini. Karena sepanjang tahun sudah banyak hal-hal yang kita lakukan yang mengalihkan pandangan kita terhadap Yesus. Bisa itu mungkin pernikahan, bisa itu mungkin anak-anak, bahkan hubungan sesama kita di dalam jemaat. Itu bisa mengalihkan pandangan kita, akhirnya tidak lagi tertuju kepada Yesus. Bahkan hanya satu pasal saja kita baca di buku Ibrani, kita sudah bisa tahu siapa Yesus itu yang dijelaskan. Bahkan yang dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama, buku Ibrani menjelaskan itu semua tentang Yesus itu. Yang pertama, Yesus adalah anak manusia, anak Allah. Kita bisa baca di Ibrani 2a, bahkan di Ibrani ayat 5-nya juga ada. Ini kenapa sangat penting kita. Saya secara pribadi sangat semangat mendalami buku Ibrani ya. Wow, dengan mempelajari buku Ibrani jelas sekali siapa Yesus itu di sini. Terus kemudian yang
yang menerima warisan. Di sini dijelaskan yang menerima warisan. Yang berikutnya, siapa Yesus itu? Ya dia pencipta dunia itu sendiri. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Firman kata kerja. Lewat yang hari ini Yesus menjadi manusia, pernah menjadi manusia dan mati dan bangkit. Yesus juga cahaya yang cemerlang, dikatakan di situ di ayat 3a ya. Yesus juga adalah menjadi gambaran Tuhan. Jadi yang mau lihat Tuhan, lihat Yesus. Lihat hidup Yesus yang menopang alam semesta. Yesus juga yang menopang alam semesta. Dikatakan di situ ya. Yang menopang alam semesta. Menopang itu gimana itu? Menopang. Menopang. Di tangan dialah alam semesta ini. Yesus juga adalah imam besar, raja yang ditinggikan. Nanti kalian bisa baca ini ayat-ayatnya. Tuhan yang benar, yang katakan Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus juga Tuhan yang abadi. Dan Yesus juga adalah pemenang yang sejati. Tidak ada satupun di dunia ini yang sudah mati dan bangkit dan hidup selain daripada Yesus. Dengan cara itulah Yesus memberitakan ke dunia, ya, dialah Tuhan, dia adalah pemenang. Karena apa? Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua di sini kagum terhadap Yesus. Sehingga karena saking kita kagum, itulah yang tidak bisa mengalihkan pandangan kita daripada Yesus. Jadi judul pelajaran saya hari ini, dan hanya inilah temanya hari ini, kagum. Kita harus kagum dengan Yesus ini. Ternyata Yesus inilah segala-galanya. Inilah Tuhan, inilah semuanya. Dia pencipta langit dan bumi, yang diutus Tuhan datang ke dunia, dan hari inilah itu terayakan hampir setiap hari di dalam bulan ini. Bicara kagum, ini banyak mungkin di ruangan ini yang kagum dengan Cristiano Ronaldo. Ada yang kenal ya? Kenapa Cristiano Ronaldo? Kenapa nggak Messi? Lebih banyak yang kagum sama Cristiano Ronaldo, makanya bukan Messi. Ya, Messi hanya saya yang kagum sama Messi di ruangan ini. Tapi bicara kagum adalah ini ya, Cristiano Ronaldo ini banyak orang yang kagum sama dia. Bahkan saking kagumnya orang itu, dan beberapa berada juga di sini, dan itu saya kenal. Udah salah pun si Ronaldo masih dibela. Saking kagumnya. Bayangkan, udah jelas-jelas dia belum pernah meraih Piala Dunia, masih tetap dikagum-kagumkan gitu. Masih tetap berjuang dia. Ini yang bagus, ini yang hebat dari semua pemain bola. Saking kagumnya dia kepada Ronaldo. Dia bahkan yang hari ini kan dia di Arab ya. Bahkan dia keluarga dia kan dia punya pasangan, punya anak, tapi nggak menikah. Bahkan waktu dia pindah ke Arab Saudi kan itu negara sangat radikal ya tentang bahkan pasangan hidup, yang itu tidak boleh sebenarnya dia tinggal di sana. Tapi karena orang sangat kagum sama dia, buat dia negara Arab memberikan yang spesial. Dia sendiri boleh, meskipun dia belum menikah, tapi dia bawa pacarnya boleh tinggal di Arab. Hebat dia, memang. Saking seperti itulah orang mengagumi dia.
mengagumi si Ronaldo ini. Dengan usia dia sekarang sudah 47, saya pikir dia tidak akan bisa lagi meraih Piala Dunia, saya pikir. Tapi yang mengagumi dia masih ngotot bahwa dia akan masih tetap bisa. Sedih kagunya. Apa yang mau saya pesankan dari sini, Bapak Ibu? Yesus hari ini yang kita kenal, yang kita lihat, yang kita rayakan kelahirannya, bahkan yang kita sudah tahu dia mati untuk kita, dia disalibkan, dia dihina, dia dicaci maki. Kenapa kita nggak kagum? Kenapa kita nggak berjuang atau berusaha untuk mengikuti keteladanan dia? Hari ini mungkin banyak di antara kita mungkin belum beres satu dengan yang lain. Lihat Yesus, kenapa belum dibereskan? Saya semangat ya, saya bersyukur juga kemarin kita ada duduk dengan ada dua pasangan menikah di grup saya. Tapi saya sangat memuji Tuhan dengan kejadian itu. Sudah lama sebenarnya kita mau kita mau mau spend time, mau membereskan satu dengan yang lain. Waktu kita janjian sepanjang malam, bahkan pagi mau ke sana, kita berdoa, Tuhan, aduh, gimana ini, gimana nanti kalau seperti ini. Kita persiapkan hati kita, kalau nanti hasilnya seperti ini, apa yang kita lakukan sangat tidak mudah. Tapi sangat bersyukur kita juga doa sepanjang jalan untuk bisa menghadapi itu, untuk bisa bahkan membantu pasangan yang satu dengan yang satu itu bisa berdamai, bisa mengakhiri tahun ini dengan sukacita, dengan hati yang clear satu dengan yang lain. Sangat memuji Tuhan juga dengan melihat hasilnya ya. Meskipun di awal waktu pertemuan itu saling mengungkapkan perasaannya, sakit hatinya, kita bekali pasangan yang lain. Kalau nanti seperti ini responnya, nanti kamu meresponnya seperti Yesus ya. Emang kayak gimana rupanya Yesus merespon? Yesus kan waktu itu kan dihina, dia gimana? Waktu itu Yesus disalahkan Yesus, tapi Yesus responnya seperti apa? Waktu itu kan Yesus diludahi, bagaimana Yesus merespon? Nanti kalau misalnya kamu diludahi seperti Yesus ya, kita lengkapi. Yang lain juga, pasangan yang lain kita lengkapi seperti itu. Bahkan kami secara pribadi udah berlalulah calon ini, biarlah berlalu sendiri. Tapi puji Tuhan, akhirnya masalah itu clear, berdamai. Akhirnya terjadi di sana perdamaian, meskipun di awal saling mengungkapkan isi hati, kemarahan, kebencian, tapi puji Tuhan akhirnya clear masalah itu. Dan saya percaya karena mereka melihat Yesus, bukan lagi fokus kepada diri atau kesakitan atau apa namanya, atau hal yang mungkin menyakiti dirinya. Hanya mereka yang terus kagum akan Tuhan yang akan melakukan hal-hal luar biasa untuk Tuhan. Hanya orang-orang yang kagumlah yang terus akan membela, memuji, membenarkan
si Ronaldo ini. Sama hari ini kita sebagai seorang murid Yesus, hanya mereka yang terus kagum akan Tuhan, kagum akan Yesus, yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan, meskipun tidak mudah, meskipun berat. Saya mau mengajak Bapak Ibu, brother sister, teman-teman, tahun ini kita akhiri tahun ini dengan hati yang lebih sukacita, happy, clear dengan satu dengan yang lain, clear juga dengan Tuhan. Amin. Jadi ini satu lagi tentang Yesus itu sendiri yang dijelaskan di Ibrani ya. Yesus lebih tinggi daripada para nabi. Di Ibrani 1 nanti kalian baca, Yesus lebih tinggi bahkan daripada malaikat. Dulu zaman itu disuruh harus sembah malaikat. Yesus ternyata lebih tinggi bahkan dari malaikat itu sendiri. Yesus lebih tinggi bahkan daripada Musa. Musa yang sudah bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dikatakan di situ, Yesus bahkan lebih tinggi dari Musa. Perhatian dalam Kristus yang lebih tinggi. Ibrani 4. Keimaman yang lebih tinggi, dia adalah imam. Korban yang lebih tinggi, korban dari korban bakaran-bakaran yang dulu zaman imamat, Yesuslah korban yang lebih tinggi. Perjanjian baru yang lebih tinggi, tempat kudus yang lebih tinggi, darah yang lebih tinggi, bahkan persembahan yang lebih tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin kalau kita lihat di kota Siantar, ini kan kota-kota religius ya, di daerah Sumatera Utara, Siantar, Samosir, Toba, Dono Sambul, Simalungun, yang namanya perayaan Natal, mulai dari bulan Oktober, mereka bahkan sudah membentuk panitia Natal. Bahkan di bulan Oktober, semua bayi sudah ketakutan. Karena apa? Karena mereka tahu inilah akhir hidup mereka. Di bulan inilah akhir hidup mereka kebanyakan. Sudah ketakutan. Itu saking orang-orang yang tadi saya sebut begitu sangat semangatnya merayakan Natal. Tapi pesan yang saya mau sampaikan hari ini adalah Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Natal adalah pertobatan. Berapa banyak hari ini orang setiap hari, setiap minggu merayakan Natal. Tapi maaf, ada nggak pertobatan di sana? Ada nggak di sana hati yang hancur? Yesus datang bukan untuk hanya dirayakan atau diperingati. Yesus datang untuk kita hidupi. Amin. Sekali lagi, Yesus datang bukan hanya untuk dirayakan, Bapak Ibu, bukan hanya untuk diperingati, tapi Yesus datang untuk kita hidupi, untuk kita contohi keteladanannya. Bukan berarti kalau kayak gitu kita nggak usah merayakan, bukan ya? Jangan salah juga. Saya juga tidak anti dengan perayaan-perayaan itu, enggak. Bahkan kalau kita lihat di kota yang tadi saya sebut, bahkan di Siantar, pohon Natal yang tertinggi di Asia Tenggara adalah ada di Siantar. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak pertobatan? Ada nggak
hati yang hancur di sana. Amin, Bapak Ibu. Saya berharap pelajaran yang singkat ini membantu kita semua menghancurkan hati kita. Mari kita sama-sama kembali lagi pandangan kita tuju kepada Kristus. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang saudari kita Shirley. Saya undang Asar juga untuk membagikan roti dan anggur. Saya undang Asar untuk memberikan ini. Kembali roti dan anggur akan dibagikan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan juga hati kita, kita siapkan pikiran kita renungkan kembali salib Kristus. Kita ingat kembali Yesus pernah datang ke dunia untuk hari ini kita bisa mendapatkan keselamatan tersebut. Kembali dibagikan, saya persilakan saudara kita sendiri untuk berbagi dengan kita semua.